Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, adapun anggotanya yaitu saya Suci Raihana, Andi Muhammad Khalil Gibran Rusli, dan Putri Abelia. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teori belajar bermakna menurut David Ausubel. Sejarah. Nah, teori belajar yang akan kita bahas ini lahir dari pemikiran seorang tokoh bernama David Paul Ausubel. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan, terutama di era 1960-an hingga 1970-an. Salah satu karya besarnya adalah buku berjudul Educational Psychology, A Cognitive View, yang diterbitkan pada tahun 1968. Buku ini menjadi salah satu referensi penting bagi teori belajar konstruktivisme. Ausubel mengajukan konsep bahwa belajar itu lebih bermakna ketika pengetahuan baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, berbeda dengan pendekatan yang hanya fokus pada hafalan. Ausubel mengedepankan pentingnya pemahaman melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Inilah mengapa teori ini sering disebut sebagai bagian dari aliran konstruktivisme yang menekankan bagaimana seorang membangun pengetahuannya sendiri. Belajar bermakna menurut Ausubel adalah proses pembelajaran yang memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi siswa. Di sini, siswa tidak hanya sekedar menerima informasi baru, tetapi juga mengaitkannya dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Dengan kata lain, belajar bermakna membuat informasi baru terasa relevan dan lebih mudah dipahami. Sebagai perbandingan, ada juga yang namanya belajar menghafal atau rote learning. Dalam belajar menghafal, fokusnya hanya pada menyimpan informasi tanpa benar-benar memahami artinya. Contohnya, siswa mungkin hafal definisi dari sebuah konsep, tapi mereka kesulitan menerapkan konsep itu dalam situasi nyata. Sedangkan dalam belajar bermakna, siswa tidak hanya mengetahui apa itu konsep, tapi juga bisa menjelaskan, menghubungkannya dengan ide lain, atau bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa belajar bermakna dianggap lebih efektif dalam membangun pemahaman jangka panjang. Fokus utama dari teori belajar bermakna Ausubel adalah pada peran pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Menurutnya, proses belajar tidak dimulai dari nol. Setiap siswa datang ke kelas dengan membawa pengetahuan atau pengalaman sebelumnya, dan inilah yang menjadi dasar untuk mempelajari informasi baru. Informasi baru itu tidak bisa hanya diberikan begitu saja. Informasi tersebut harus memiliki kaitan atau relevansi dengan apa yang sudah diketahui oleh siswa. Jika informasi baru dianggap tidak relevan, maka sulit bagi siswa untuk memahaminya, apalagi mengingatnya. Itulah sebabnya penting bagi guru untuk memahami latar belakang siswa dan menggunakan strategi yang membantu mereka mengaitkan informasi baru dengan konsep yang sudah mereka miliki. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bagaimana informasi baru diasimilasikan, yaitu diserap dan diintegrasikan ke dalam struktur kognitif siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua pendekatan dalam belajar bermakna. Nah, yang pertama yaitu belajar bermakna secara penerimaan. Di sini materi disajikan dalam bentuk final oleh guru. Kemudian, siswa menerima informasi dengan menghubungkan pada konsep yang sudah mereka miliki. Kemudian yang kedua yaitu belajar bermakna secara penemuan, di mana siswa diharapkan dapat menemukan sendiri konsep atau informasi melalui eksplorasi. Selanjutnya yaitu prinsip utama teori belajar bermakna. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pengaturan awal, yang kedua diferensiasi progresif, yang ketiga belajar superordinat, dan yang keempat penyesuaian integratif. Nah, yang pertama yaitu pengaturan awal, di mana ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang akan dipelajari dengan cara memberikan gambaran awal
atau struktur pengetahuan yang akan dijadikan acuan. Contohnya, sebelum mempelajari konsep fotosintesis, siswa harus memahami fungsi daun. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi progresif, di mana diferensiasi progresif berarti memperkenalkan konsep-konsep umum atau abstrak terlebih dahulu, lalu diikuti dengan konsep yang lebih spesifik atau detail. Dengan cara ini, siswa belajar dari hal-hal yang lebih umum menuju ke yang lebih rinci, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih terstruktur dan mendalam. Prinsip ketiga yaitu belajar superordinat. Dalam belajar superordinat, siswa mempelajari konsep baru yang lebih luas atau lebih umum daripada konsep-konsep yang sudah diketahui. Nah, yang terakhir yaitu penyesuaian integratif, di mana penyesuaian integratif membantu siswa menyelaraskan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka melihat hubungan dan mengurangi ketidaksesuaian atau konflik antara konsep baru dengan konsep yang lama. Selanjutnya yaitu tahapan belajar bermakna. Nah, di sini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, advansi organizer atau pengaturan awal. Di sini strategi yang digunakan guru untuk memperkenalkan konsep umum sebelum masuk ke detail, bisa berupa diagram, peta konsep, atau rangkuman singkat. Contohnya, sebelum menjelaskan siklus karbon, guru menunjukkan peta konsep hubungan antara makhluk hidup dan gas CO2 di atmosfer. Yang tahapan kedua yaitu asimilasi informasi baru. Informasi baru diasimilasikan ke dalam struktur kognitif siswa. Contohnya, siswa memahami bahwa proses respirasi menghasilkan CO2 yang digunakan dalam fotosintesis. Kemudian, tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Guru menilai sejauh mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Nah, evaluasi ini dapat berupa diskusi, tanya jawab, atau latihan soal. Inti teori belajar bermakna, bahwa hasil belajar bermakna materi baru dihubungkan dengan konsep relevan yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Nah, seperti yang telah disebutkan, bahwa dapat diartikan informasi tidak hanya sekadar dihafal, tapi diintegrasikan ke dalam pemahaman yang sudah dimiliki siswa. Nah, agar terjadi pembelajaran bermakna, bahwa perlu diperhatikan struktur kognitif, asimilasi, serta akomodasi. Nah, selanjutnya, informasi tidak hanya diingat, tetapi juga dipahami. Hal tersebut dikarenakan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Ketika siswa memahami makna dari suatu informasi, mereka tidak hanya mengingat fakta-fakta, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi. Selanjutnya, penerapan belajar makna dalam teori belajar Ausubel. Guru harus mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Memahami teori belajar dalam merancang pembelajaran yang efektif, guru dapat menetapkan belajar yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Seperti Brunner dan Gardner, Ausubel menekankan bahwa tingkat pendidikan dasar belajar efektif dengan melibatkan siswa dalam kegiatan langsung. Tingkat pendidikan lebih tinggi bahwa lebih efektif menggunakan seperti penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, serta ilustrasi. Contoh implementasi nyata di kelas pelajaran biologi, yakni topik ekosistem. Menurut Suroso 2015, contoh implementasi nyata dari teori belajar bermakna di kelas dalam pembelajaran biologi, bahwa adanya identitas pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang hubungan antara hewan dan tumbuhan? Lalu, ada pun langkah kedua, menggunakan peta konsep dengan hubungan produsen, konsumen, dan decomposer sebagai advanced organizer. Terus langkah ketiga, mengajarkan materi dengan menjelaskan peran masing-masing komponen dalam ekosistem, mulai dari konsep umum hingga detail. Terus, langkah keempat, diskusikan contoh nyata, seperti bagaimana polusi mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Terus langkah kelima, membuat tugas diagram alir sederhana tentang rantai makanan di ekosistem hewan. Terus apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihan dari teori belajar bermakna menurut Kusumawati 2015 membantu siswa memahami materi secara mendalam,
Hal ini juga meningkatkan daya ingat jangka panjang karena informasi yang dihubungkan dengan konsep yang sudah ada, terus mengembangkan kemampuan berpikir seperti siswa. Namun ada juga kekurangannya, yakni membutuhkan waktu lebih untuk perencanaan pembelajaran, tidak efektif jika siswa tidak memiliki pengetahuan awal yang cukup. Terus guru harus kreatif dalam menyusun advance organisasi terdepan.